Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, materi tentang etika dalam manajemen keuangan, yang beranggotakan Aziz Bahtiar Sidik dengan NIM 205231002, Wanda Dwi Lestari dengan NIM 205231003, Fitria Rahmadani dengan NIM 205231009, Meira Alicia Asmara dengan NIM 205231021, Fani Indri Astuti dengan NIM 205231025, Ii Nur Rafifah dengan NIM 205231038. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah manajemen keuangan. Dalam pengerjaan tugas ini, kami juga membutuhkan referensi dari beberapa website. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas mengenai etika dalam manajemen keuangan. Yang pertama ada pengertian etika. Etika adalah perilaku yang baik yang telah melekat pada diri manusia itu sendiri sebagai pedoman hidup, baik dilakukan dalam kehidupan pribadi maupun sosial di masyarakat. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat built-in mekanis berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Etika artinya manajemen dalam mengusahakan laba harus tunduk pada norma-norma sosial di lingkungan bekerja dan tidak boleh menipu masyarakat konsumen. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan pada etika dalam organisasi atau perusahaan, yaitu yang pertama, ada hubungan organisasi atau perusahaan dengan karyawan. Yang kedua, ada hubungan karyawan dengan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, hubungan organisasi atau perusahaan dengan pihak luar. Selanjutnya, apa sih manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan pemerolehan, pembiayaan atau pembelanjaan dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Sehingga dapat diartikan bahwa manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, pemeriksaan, pengelolaan, pengandalian, dan penyimpunan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen keuangan dalam konteks pembahasan ini berhubungan dengan penganggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan keuangan yang dinyatakan dalam unit moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Anggaran berkaitan dengan manajemen keuangan yang berkaitan dengan waktu realisasi, maka biasanya disebut dengan rencana keuangan atau budgeting. Rencana keuangan merupakan terjemahan program kerja lembaga bisnis ke dalam sasaran atau target keuangan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Perkembangan manajemen keuangan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kebijakan moneter, kebijakan pajak, kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi politik. Kebijakan moneter berhubungan dengan tingkat suku bunga dan inflasi. Khususnya inflasi mempunyai dampak langsung terhadap manajemen keuangan, antara lain masalah akuntansi, kesulitan perencanaan pemerintahan terhadap modal, suku bunga, dan harga obligasi menurun. Berikut lingkup manajemen keuangan. Lingkup manajemen keuangan adalah suatu ruang lingkup kegiatan perusahaan dalam mengelola keuangan secara optimal dengan sumber daya keuangan yang terbatas, tapi dapat didayagunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai keuntungan yang optimal sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang pertama, ada pembicaraan tentang keputusan-keputusan dalam bidang keuangan, yaitu ada keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan kebijaksanaan dividen dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham. Yang kedua, ada pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen keuangan, yaitu ada penggunaan dana dan memperoleh dana lewat keputusan-keputusan investasi.
pembelanjaan, dan kebijakan dividen agar nilai perusahaan bisa meningkat. Selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan. Setiap perusahaan pasti mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Perkembangan sasaran dari suatu perusahaan sekarang ini lebih tepat atau relevan dibandingkan tujuan tradisional memaksimalkan laba dengan memaksimalkan harga pasar dalam saham perusahaan. Tujuannya adalah merencanakan untuk memperoleh dan menggunakan dana untuk memaksimalkan nilai obligasi. Harga pasar mencerminkan evaluasi pasar terhadap prestasi perusahaan saat ini dan masa yang akan datang, mempertimbangkan kapan return diterima, jangka waktu terjadinya, risiko dan return, dan kebijakan dividen. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Fungsi manajemen keuangan. Manajemen terhadap fungsi keuangan adalah semua kegiatan atau aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Fungsi yang pertama yaitu ada perencanaan keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua ada pengangguran keuangan, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat pengeluaran dan pemasukan organisasi atau perusahaan lebih signifikan. Yang ketiga ada pengelolaan keuangan, menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara yang sesuai dengan prosedur yang ada. Yang keempat, pencarian keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang kelima ada penyimpanan keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut di tempat yang aman. Yang keenam ada pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada organisasi atau perusahaan. Yang ketujuh ada pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atau keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi kesalahan. Yang terakhir ada pelaporan keuangan, menyediaan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sekaligus bahan evaluasi. Selanjutnya ada etika manajemen keuangan. Etika profesi yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses penginformasian manajemen. Yang pertama ada kompetensi. Auditor harus menjaga kemampuan dan pengetahuan profesional mereka pada tingkatan yang cukup tinggi dan tekun dalam mengaplikasikannya ketika memberikan jasanya. Akuntan manajemen memiliki tanggung jawab antara lain, yang pertama mempertahankan tingkat yang memadai kompetensi profesional dengan membangun pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, melakukan tugas mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, peraturan, standar profesional, dan standar teknis. Yang ketiga, membuat laporan yang jelas dan komprehensif untuk memperoleh informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Selanjutnya ada kerahasiaan atau confidentiality. Auditor harus dapat menghormati dan menghargai kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pekerjaan dan hubungan profesionalnya. Akuntan manajemen memiliki tanggung jawab yang pertama yaitu merahasiakan informasi yang diperoleh dalam pekerjaan kecuali bila diizinkan oleh yang berwenang atau diperlukan secara hukum. Yang kedua, berdasarkan subordinat informasi mengenai kerahasiaan informasi adalah sebagai bagian dari pekerjaan mereka untuk membantu dan mempertahankan suatu kerahasiaan informasi. Yang ketiga ada tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan untuk mendapat keuangan ilegal atau tidak etis melalui pihak ketiga. Selanjutnya, kejujuran atau integrity. Auditor harus jujur dan bersikap adil serta dapat dipercaya dalam hubungan profesionalnya. Tanggung jawab akuntan adalah yang pertama, menghindari konflik kepentingan yang tersirat maupun tersurat. Yang kedua, menahan diri dari
menahan diri dan tidak terlibat dalam segala aktivitas yang dapat menghambat kemampuan. Yang ketiga, menolak hadiah, permintaan, keramahan, atau bantuan yang akan mempengaruhi segala macam tindakan dalam pekerjaan. Yang keempat, mengetahui dan mengkomunikasikan batas-batas profesionalitas. Selanjutnya ada objektivitas atau objectivity. Auditor tidak boleh berkompromi mengenai penilaian profesionalnya karena disebabkan prasangka, konflik kepentingan, dan terpengaruh orang lain. Akuntan manajemen memiliki tanggung jawab untuk yang pertama, yaitu mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif. Yang kedua, sepenuhnya mengungkapkan semua informasi yang relevan yang dapat diharapkan untuk menghasilkan suatu pemahaman dari penggunaan laporan, pengamatan, dan rekomendasi yang disampaikan. Kesimpulannya adalah, dengan demikian manajemen keuangan merupakan suatu bidang yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam suatu organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan putusan dan manajemen sumber daya yang tepat. Etika manajemen keuangan adalah norma-norma atau nilai-nilai yang menjadi pedoman perilaku dan tindak usahawan serta pengelolaan organisasi maupun perusahaan. Beberapa kriteria standar etika untuk manajemen keuangan yaitu ada kompetensi, kerahasiaan atau confidentiality, kejujuran atau integrity, dan objektivitas atau objectivity. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.